Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Susilawati, CGP Angkatan 8 dari SDN Tanjung Mekar 2, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Bersama fasilitator Ibu Irma Rahmawati ST, pengajar praktik Ibu Desi Sukmawati MPD. Pada modul 1.1A8, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut pertanyaan pemantik yang akan kami bahas pada video kali ini. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau kegiatan Anda setelah mempelajari modul 1? Yang ketiga, apakah dapat segera Anda terapkan lebih baik di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Murid. Murid adalah seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Pembelajaran. Pembelajaran adalah bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pengajaran. Pengajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing para pelajar atau siswa di dalam kehidupan, yakni membimbing mengembangkan yang harus dijalankan oleh para siswa. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan diantaranya: yang pertama, hanya transfer materi pelajaran. Di sini, saya terkadang tidak fokus pada penerapan karakter siswa, sehingga saya hanya berfokus pada materi pelajaran saja yang disampaikan. Yang kedua, lebih memusatkan dalam kebutuhan penyampaian materi. Karena dikejar target, di sini juga saya terkadang kurang memperhatikan sejauh mana siswa sudah paham dari materi yang sudah disampaikan. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Terkadang aspek kecerdasan lainnya kurang diperhatikan. Selanjutnya, ketiga adalah pembelajaran terlalu berpusat pada guru. Di sini guru terlalu dominan, kurang memberikan kebebasan pada murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menuntut murid agar bisa menguasai semua mata pelajaran. Dan yang kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Itulah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas selama ini ternyata masih belum maksimal. Setelah mempelajari modul 1.1, kini saya menyadari bahwa pembelajaran itu yang pertama harus menyeluruh di segala aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, pembelajaran itu harus menjadikan murid sebagai subjek, yang artinya murid bebas berekspresi, berkreasi, dan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, dalam pembelajaran kita harus memahami karakteristik murid sehingga tidak memaksakan murid harus pintar di semua mata pelajaran. Dan yang keempat, kita harus memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid yang sesuai kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini juga saya menyadari bahwa pembelajaran itu guru harus ikhlas, penuh kesabaran menuntun murid dalam menggali setiap potensi diri murid.
Apakah dapat segera saya terapkan lebih baik di kelas agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan segera saya lakukan di kelas sekarang adalah: pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai kebutuhan anak atau murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai zaman, yaitu pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan media pembelajaran yang menarik. Kemudian, saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Yang akan segera saya lakukan di kelas selanjutnya adalah mengenali berbagai macam karakteristik murid melalui tes diagnostik. Kemudian, pembelajaran tidak akan lagi menuntut murid untuk bisa menguasai semua mata pelajaran, tetapi lebih pada kata menuntun murid dalam setiap proses pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah akan menjalin komunikasi yang baik bersama murid dan orang tua murid. Demikianlah refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.